Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Sonia Deborah Napitupulu, dengan NPM 4523210105. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan workflow bisnis beserta proses wawancaranya, aliran proses dan juga model proses yang akan dipilih untuk sistem informasi agen telur kali ini. Workflow sistem informasi agen telur itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah workflow bisnis untuk alur stok, dan yang kedua adalah workflow bisnis untuk penjualan. Adapun workflow bisnis untuk stok adalah sebagai berikut, di mana biasanya owner akan memulai hari dengan mengisi stok, dan kemudian owner akan menginformasikan kepada karyawan bahwa stok telah datang. Karyawan akan menerima informasi stok telah datang. Tetapi bisa juga di mana pembeli menjadi startnya, di mana pembeli mendatangi agen telur, kemudian pembeli menyampaikan pesanannya atau mengambil yang di-display di meja, barulah karyawan menerima pesanan pembeli. Tapi ada juga karyawan mengecek kondisi stok, apakah stok kurang dari minimum? Jika tidak, maka pembeli akan mendapatkan barang. Jika ya, karyawan tetap menyerahkan barang kepada pembeli meskipun stoknya kurang dari minimum. Tetapi di sini karyawan menjadi punya dua tindakan. Yang pertama adalah menyerahkan barangnya kepada pembeli, yang kedua adalah karyawan memberitahukan kondisi stok kepada owner. Kemudian nanti owner akan menerima pemberitahuan dari karyawan. Owner nanti akan memesan barang telur kepada distributor. Distributor akan menerima pesanan telur dari owner dan distributor menginformasikan total pembayaran kepada owner. Owner membayar pesanan telur kepada distributor, lalu distributor mengirim barang telur ke agen telur. Kemudian akan berlanjut ke proses atas di mana owner memperbarui stok, lalu karyawan akan menerima informasi stok datang. Lalu kembali kepada keputusan pembeli. Pembeli ingin menambah pesanan atau tidak? Jika ya, maka akan terjadi proses pengulangan. Jika tidak, maka pembeli kembali membuat keputusan apakah ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Jika tidak, maka pembeli dapat segera mengakhiri transaksi, dalam artian membatalkan transaksi. Jika ya, maka karyawan akan menginformasikan total pembayaran ke pembeli. Lalu pembeli menyerahkan sejumlah barang. Nanti karyawan akan menerima sejumlah uang dari pembeli. Lalu karyawan menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menerima barang, kemudian selesai. Adapun workflow bisnis agen telur untuk bagian penjualan adalah sebagai berikut, di mana start dimulai ketika pembeli mendatangi agen telur, kemudian pembeli menyampaikan pesanannya maupun mengambil yang di-display di meja. Lalu karyawan menerima pesanan pembeli, sekaligus karyawan akan mengecek kondisi stok. Apakah stok kurang dari minimum? Jika tidak, maka pembeli mendapatkan pesanannya. Jika ya, karyawan tetap menyerahkan barang tanpa penahanan, tetapi di sini karyawan juga akan melakukan tindakan di mana karyawan memberitahukan kondisi stok kepada owner. Nanti owner akan menerima pemberitahuan dari karyawan. Lalu, kembali ke keputusan pembeli, apakah pembeli ingin memesan yang lain? Jika ya, maka akan terjadi proses pengulangan di atas. Jika tidak, maka dapat berlanjut ke proses selanjutnya dan juga keputusan kepada pembeli lagi, apakah pembeli ingin melanjutkan transaksi. Jika pembeli tidak ingin melanjutkan transaksi dapat dibatalkan dan selesai. Tetapi jika pembeli ingin melanjutkan transaksi, karyawan akan menginformasikan total harga ke pembeli, kemudian pembeli akan melakukan pembayaran sesuai total harga. Karyawan di sini harus memastikan bahwa uang sesuai. Jika tidak, maka akan kembali menagih kepada pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai total harga. Jika ya, maka karyawan akan menyerahkan barang kepada pembeli, kemudian pembeli menerima barang dari karyawan. Kemudian karyawan di sini harus memastikan bahwa uang sesuai. Jika tidak, maka pembeli harus melakukan pembayaran lagi sesuai total harga. Jika ya, karyawan akan menyerahkan barang kepada pembeli. Di sini, karyawan akan mempunyai dua tindakan, yaitu yang pertama adalah pembeli menerima barang dari karyawan dan selesai. Dan yang kedua adalah karyawan menginformasikan pendapatan hari ini kepada owner. Owner nanti akan menerima informasi pendapatan hari ini, lalu owner akan membuat laporan penjualan hari ini dan selesai.
Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya pemilik dari toko Agen Telur Muyang Mayo yang berlokasi di Jalan Ridwan Rais, BJ Timur, Depok. Bolehkah saya lebih dulu tahu kira-kira apa saja sih yang dijual di Agen Telur Mayo ini? Di Agen Telur Muyang Mayo kami menjual berbagai jenis telur. Ada telur ayam negeri, telur bebek, telur ayam kampung, telur puyuh maupun telur asin matang. Selain telur, kami juga menyediakan barang pendukung lainnya, berbagai macam sembako seperti garam, sasa, minyak goreng, kecap, dan lain sebagainya. Dari sistem informasi yang akan dibangun kali ini, apa yang ingin Anda sebagai owner targetkan? Ya, awalnya saya sangat mengapresiasi ya untuk proses bisnis transaksi penjualan di Agen Telur Mayo ini akan dibuatkan sistem sehingga transaksi yang sebelumnya secara manual bisa terekam secara real time, dan saya mengharapkan dengan dibuatnya aplikasi sistem informasi untuk Agen Telur Muyang Mayo ini, saya berharap dapat secara real time dimanapun saya bisa mengupdate transaksi penjualan harian saat itu, dan saya juga bisa mengecek stok. Artinya ketika stok ini sudah mulai menipis, saya bisa mengambil keputusan untuk membeli telur kembali sehingga di toko proses bisnis penjualannya tidak putus karena kehabisan stok, seperti itu. Sesuai yang Anda sampaikan tadi, tujuan yang diharapkan dari sistem informasi ini adalah untuk tahu stok dan tahu juga informasi penjualan secara real time. Ya, betul. Kalau begitu, boleh jelaskan tidak alur proses stok dan penjualannya? Ya, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk alur penjualan ya di Agen Telur Mayo ini. Pada umumnya toko kami ini seperti layaknya toko sembako yang pada umumnya mungkin bisa kalian jumpai di pasar. Jadi barang yang kami jual belikan ini, telur-telur dan barang pendukung lainnya, kami display di depan toko. Biasanya kami pakai meja maupun rak-rak gitu, kami display. Nah, ketika ada pembeli datang, si pembeli ini langsung memilih telur yang ingin dibeli gitu. Biasanya si pembeli ini dimasukkan ke dalam kantong plastik sesuai kebutuhan si pembeli. Nah, setelah sudah selesai, maka si pembeli itu akan menaruh telur tersebut di atas timbangan. Nah, timbangan inilah dilihat. Misalnya pada hari itu penjualan per kilonya 27.000. Nah, ketika ditimbang sesuai timbangan sekilo lebih misalnya. Nah, ini perhitungannya secara gram. Setelah itu si karyawan yang penjaga toko ini menawarkan kembali kepada pembeli apakah ada lagi yang ingin dibeli seperti minyak goreng, kecap maupun lainnya. Ketika sudah tidak ada lagi yang dibeli, maka si karyawan ini akan menotalkan total penjualannya. Sebagai contoh, total penjualan 30.000. Nah, si karyawan ini menginformasikan kepada pembeli dan pembeli membayar secara tunai maupun melalui QRIS. Kita ada dua metode pembayaran, tunai maupun QRIS. Nah, setelah selesai dibayar, maka penjual, maksudnya si karyawan penjaga toko ini akan menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli. Ya, untuk stok kami ini ada di toko langsung, jadi tidak berada di gudang. Biasanya saya membeli langsung telur tersebut dari peternakan langsung maupun dari distributor besar. Biasanya saya sekali beli itu 100 ikat. Satu ikat telur, satu ikat tray telur itu berisikan 15 kilo telur. Nah, jadi kalau untuk 100 ikat itu kurang lebih 1,5 ton telur. Nah, biasanya stok ini langsung saya taruh di toko langsung. Nah,
saya sudah menginformasikan kepada karyawan apabila stok di toko tersisa 3 ikat, maka karyawan tersebut harus menginfokan kepada saya agar saya bisa langsung order ke peternakan agar telur tersebut segera dikirim ke toko, seperti itu. Nah, ini dia, saya sangat mengapresiasi sekali dibuatnya sistem informasi secara real time, karena kendala di toko saya seringkali karyawan dengan kesibukannya karena banyak pembeli tidak menginfokan langsung ketika stok tersebut tinggal 3 ikat. Jadi sehingga kadang-kadang stok di toko tuh sering kosong gitu, paling kami kasih informasi stok dalam pengiriman gitu, sehingga kan ini mengganggu proses penjualan, juga mempengaruhi omset penjualan gitu, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, tadi kan sempat dijelaskan ya oleh Anda bahwa ketika kondisi stok minimal 3 ikat, maka karyawan wajib melaporkan kepada owner. Iya. Nah, dalam kondisi stok minimum tersebut, pasti ada tindakan lain dari karyawan kan? Nah, apakah stok tersebut ditahan oleh karyawan dalam artian menunggu stok masuk? Ya. Atau seperti apa? Ya. Di kami tidak ada tahan stok. Jadi dalam kondisi stok minimal 3 ikat tersebut, apabila ada pembeli yang ingin membeli, itu tetap dijual. Makanya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kami sering kedapatan itu stok habis. Jadi stok yang saya order, telur yang saya order ini belum nyampe ke toko, stok sudah habis, seperti itu. Makanya terbantu banget nih dengan adanya sistem informasi penjualan, meminimalisir stok habis di toko, seperti itu. Dan mungkin juga nanti ke depannya lebih saya estimasikan, oh ternyata dengan 3 ikat waktu tunggu stok baru datang itu tidak cukup, nanti bisa saya naikkan lagi nih stok minimumnya, bisa jadi 4 ikat atau 5 ikat, seperti itu. Dalam pengembangan sistem informasi agen telur ini, kelompok 1 memilih aliran proses literatif. Aliran proses literatif merupakan aliran proses yang akan memungkinkan pengembang kembali berulang ke tahap awal. Maksudnya adalah tahap berkomunikasi dengan narasumber untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai kehendak narasumber. Karena tidak menutup kemungkinan dalam perancangan sistem informasi nanti akan terjadi banyak perbaikan. Barulah ketika persyaratan owner sudah terpenuhi, iterasi akan berakhir dan sistem informasi dapat diserahkan kepada owner. Adapun model proses yang dipilih oleh kelompok 1 adalah model proses konkuren. Model proses konkuren memungkinkan pengembang bekerja pada bagian yang berbeda-beda. Dalam artian, ini dapat mempercepat waktu pengerjaan. Jadi, tidak harus seperti model waterfall biasanya yang kaku dan harus paten untuk selesai per tahapnya. Model konkuren ini mempunyai sifat yang lebih fleksibel sehingga pengembang bisa berada pada tahap manapun sampai sistem informasi dinyatakan selesai.